Saya sangat berbahagia dan sangat bangga kembali kepada sekolah yang pernah membesarkan saya. 45 tahun yang lalu saya memimpin SKJ. 45 tahun yang lalu saya menjadi komandan upacara. Dan tadi saya berseloroh kepada Bapak Kepala, saya menjadi debt collector ini belajar itu sejak SMP. Kenapa? Karena waktu itu kepala sekolah Pak Adam almarhum, punya wakil Pak Mamat almarhum, punya guru tidak banyak. Yang masih saya hafal ada Pak Agus, ada Bu Oom, ada Bu Kokom, ada Bu Omah, ada Pak siapa yang ganteng, yang mancung, yang rambutnya keriting itu, Pak Ridwan, ada Pak Encang, Pak Erwa, ada Pak Encang, ada Pak Uhen, siapa lagi? Ada Pak Kiai guru agama, Pak Tajidin. Oke, jadi saya bangga dengan teman-teman yang senantiasa mengingat gurunya yang membesarkan kita semua. Tepuk tangan untuk para alumni. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya bukan yang paling sukses, tetapi saya kebetulan harus tanggung jawab karena tadi dikalungin bunga. Jadi lamun tadi dikalungan bunga mah moal nikah hareup gitu. Karena tanggung jawab dengan itu otomatis saya bangga, kami bangga sebagai alumni SMP Cisurupan yang menjadikan kami seperti ini. Kami memiliki harga diri, kami memiliki martabat, dan tidak mungkin kami bisa begini kalau dulu tidak pernah sekolah di tempat ini. Oleh karena itu tentu pada kesempatan yang berbahagia ini, sejenak sebelum saya melanjutkan apa yang perlu saya sampaikan, marilah kita berdoa kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, baik yang sudah mendahului kita maupun yang masih ada. Mudah-mudahan yang sudah tidak ada senantiasa mendapat rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, serta yang masih ada diberikan kesehatan, usia panjang dan penuh keberkahan dalam kehidupannya. Amin. Bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. Amin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adik-adik yang sangat saya banggakan, yang sangat saya cintai, ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Mereka adalah orang-orang yang punya potensi. Mohon maaf, saya terlalu bangga dengan Cisurupan, saya terlalu bangga dengan Garut. Jadi kalau ada orang, Pak Korwil, bertanya kepada saya, apakah saya orang Bandung? Maka saya menjawab dan selalu menjawab, saya adalah orang Garut dan saya adalah orang Cisurupan. Boleh ditanya kepada teman-teman yang pernah bertemu saya di Pasca, saya selalu menunjuk, saya dilahirkan bukan di rumah sakit mewah, saya dilahirkan betul-betul di Juru oleh Paraji, dan saya sebut saya dilahirkan di kaki Gunung Papandayan, yang sekarang menjadi tempat wisata yang terkenal. Dan selalu saya ungkapkan itu supaya apa? Datanglah ke Cisurupan supaya ekonomi Cisurupan meningkat karena kawah Papandayan sangat memikat. Yang kedua, saya ingin tekankan terutama kepada adik-adik, kami bahagia sekolah di sini, walaupun dulu ada sebuah kenangan yang tidak bisa dilupakan. Sekarang ini Pak Kepala, Pak Korwil, ini sangat luar biasa. Bangunan ini masih tetap ada, tetapi dulu lantainya bukan pakai keramik, tapi tanah. Kalaupun pakai pelur, ya seperti ini, coplok-coplok. Dan ini harus dipikirkan oleh alumni gimana supaya nanti bagus. Ya. Setiap mau ke kelas, Ustadz Lili masih ingat, Pak Iim masih ingat, Pak Iban dan kawan-kawan juga sama. Maka kita ngambil lodong. What it mean lodong? Lodong itu bambu dipakai tempat air, kemudian kita ngambil air itu dari ledeng yang di stasiun, yang sekarang dekat rumah Ibu Yani. Dulu di situ siapa itu yang teman kita yang satu kelas itu? Tati. Tati itu. Ada datang sini sekarang? Padahal saya punya cerita zaman dulu dengan beliau.
Ya kan ini sedang cerita. Nah, salah kaprah wae. Iya. Jadi ngambil air sebelum belajar siram dulu. Dicebor heula, Pak. Apakah kami capek? Apakah kami bosan? Apakah kami jenuh? Tidak. Padahal kita tahu Pak Iwan itu kalau ke sekolah jalan kaki. Masih mending Pak Iwan dekat dari Cidatar, dari Panauban, Pak. Dari Jenggol, dari Jenggol. Kalau saya, ya rumahnya dekat di Godang. Tetapi alhamdulillah, kami bertemu dengan para pendidik yang sangat luar biasa, memberikan sebuah didikan dan atikan yang membuat kami menjadi berharga. Saya masih ingat, ibu saya itu pedagang, Pak Kepala. Bapak saya itu adalah petani. Jadi kalau di Cisurupan mau hari besar agama, itu ibu melarang saya sekolah. Komo lamun Agustusannya. Kenapa? Karena saya membantu ibu jualan di pasar. Jang, isuk mah tong sakola, amah bantuan. Saya tidak pernah mengatakan enggak, saya pasti mengatakan mohon. Jadi saya bangun itu, tolong perhatikan ini bangun 2:30. 2:30 itu tidak hanya bangun langsung tapi dibangunkan oleh ibu. Cara membangunkan ibu saya beda dengan membangunkan saya ke anak saya. Kalau saya membangunkan ke anak pasti pelan-pelan bojol, yang bangun. Ibu saya nggak gitu. Hudang, hudang nyering, cenah hayang lulus sekolah, hayang pintar. Nah, begitu saya bangun, ditanya, ke mana? Saya bilang, cuci muka. Apa ibu jawab? Entong cuci muka, wudu. Kakaknya kapikir nggak jadi profesor. Kenapa wudu? Karena wudu pasti cuci muka. Kalau cuci muka, belum tentu wudu. Setelah wudu, ibu mengatakan, terus wudu? Iya, sholat. Namanya rek naon wudu itu sholat. Kemudian sholat berjamaah dengan ibu berdoa, kemudian beliau melirik, kamu mau apa? Berdoa. Saya berdoa. Setelah selesai berdoa, saya belajar itu bukan di meja tulis. Saya belajar itu bukan di ruang belajar. Boleh tanya kepada orang tua Anda semuanya. Saya belajar di meja makan dengan lampu cempor. Apa itu lampu cempor? Lampu tina minyak tanah yang pakai sumbu. Kalau pagi-pagi ya irung hidung. Iya, sekarang kan cantik-cantik, ganteng-ganteng. Saya ucapkan apresiasi yang sangat kuat kepada rombongan penari tadi yang menjemput. Luar biasa, bagus. Ibu pergi ke dapur. Apakah ibu membimbing saya belajar? Tidak, karena ibu saya bukan profesor, ibu saya tidak lulus SMA, SMP, SD, hanya lulusan sekolah rakyat. Jadi beliau tidak tahu apa yang saya pelajari, tapi beliau tahu bagaimana mendorong anaknya untuk belajar. Setelah 3:30, beliau datang bawa masakan. Makan. Ya saya makan. Setelah selesai makan pukul 4 ditanya, sudah selesai? Sudah. Niatkan puasa. Di waktu hari itu saya bingung, sahan rek puasa. Saya tidak punya niat puasa. Ternyata ibu punya kecerdasan yang sangat luar biasa. Bukankah kamu ingin jadi orang besar? Bukankah kamu ingin menjadi orang yang berhasil? Hanya satu, kamu jangan sombong kalau pintar, karena orang pintar akan dikalahkan oleh orang yang cerdas. Kalau kamu merasa cerdas, jangan sombong, karena orang cerdas akan terkalahkan oleh orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Adalah orang-orang yang doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ingin adik-adik, saya tidak melihat kakak-kakak Anda sebagai alumni, karena Anda punya masa depan. Jangan pernah berpikir kita orang kampung. Saya adalah orang kampung dan kita orang kampung. Tidak bisa kita mengatakan kalau Cisurupan itu adalah kota. Kita orang kampung. Bagaimana supaya berhasil hidup?
Saya boleh orang kampung, tapi alhamdulillah atas doa kedua orang tua, doa semuanya teman-teman, saya bisa hidup di kota. Sehingga kemarin Pak Korwil ada yang bertanya ke saya pada saat ceramah, Pak, apakah orang yang berhasil itu orang yang hidup di kota atau orang yang hidup di kampung membangun kampungnya? Itu sebuah pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Tapi alhamdulillah saya bisa menjawab. Orang yang berhasil itu adalah orang kampung yang bisa hidup di kota dan kembali membangun kampungnya. Itulah yang berhasil. Bisa katakan, bukan orang kampung hidup di kota hanya hidup tapi jadi minta-minta. Tetapi bukan juga orang kampung hidup di kampung yang tidak ingat kepada alumninya, kepada alma maternya. Nah, saya ingat betul ibu mengatakan begitu. Apa yang saya pikirkan pada saat saya mengatakan puasa, maka ibu mengatakan pada saya, kalau kamu mau dikabulkan doa sebagai orang yang beruntung, maka satu, jadilah pemimpin yang adil. Ibu nanya, Ani Uman harus jadi naon? Ya saya kan belum jadi apa-apa, sekolah juga baru SMP. Jadi mungkin doa dikabulkan, katanya begitu. Yang kedua, doa yang dikabulkan itu orang yang terdolimi. Apakah merasa didolimi tadi Hudang? Saya katakan tidak. Jadi peluang doa dikabulkan hanya tinggal satu. Apa? Puasa. Doa orang yang puasa itu doa yang cepat dikabulkan. Gitu Pak Ustaz? Ya, daripada saya doa tidak dikabulkan, walaupun awalnya terpaksa, tetapi menjadi memiliki niat hari itu saya harus puasa. Begitu datang ke pasar membantu orang tua, jam 9 pasar Cisurupan kan mesti isen, beda jeung ayeuna. Kalau marema gitu kan, cepat hilang. Saya datang ke sekolah pukul 9 Pak Kepala. Jadi Anda jangan ditiru yang ini. Yang ditirunya bagaimana semangat saya membantu orang tua, jangan ditiru saya datang ke sekolah pukul 9. Yang sedang mengajar itu adalah orang tuanya Teh Elis. Orang tuanya Pak Iwan, Pak Haji Mamat. Saya ketuk, Assalamualaikum, salam, Pak, maaf saya terlambat, boleh masuk? Pertanyaan beliau masih ingat, di mana Uman? Saya jawab, saya membantu orang tua dulu di pasar Pak, kan marema. Apa kata Pak Mamat? Ya nggak sok diuk. Diuk. Satu bangku itu dengan almarhum kalau tidak salah Agus Komar. Yang dari Sukahaji, Agus Komar. Begitu saya duduk, apa yang dikomentari oleh beliau? Maneh mah kasiangan 2,5 jam dipuji, orang mah 5 menit push up sih. Jadi tolong ini ke Bapak Ibu guru, kadang-kadang ucapan itu menjadi sesuatu nostalgia dan menjadi bahan tertawa pada saat kita mengingatnya. Ternyata bukan dipuji karena saya kesiangan 2,5 jam. Tetapi saya kesiangan 2,5 jam itu membantu orang tua jualan di pasar dan saya tidak melupakan bahwa saya harus sekolah. Itu yang membuat saya dipuji. Jadi tidak berarti kesiangan 2,5 jam itu boleh. Pada saat kita punya punya kepentingan yang sangat jelas, kemudian kita terlambat, bicaralah kepada guru dengan pelajaran guru saya tadi. Maka saya jadi seorang guru yang tidak pernah melarang anak didik saya kesiangan. Iya. Jadi kalau ada yang kesiangan, silakan saja tanya ke mahasiswa yang pernah dengan saya. Rob, maaf saya terlambat, boleh masuk? Jawaban saya mengikuti guru saya. Silakan masuk, tolong tutup pintu dari luar. Orang lain mengatakan, asal aja bohong, enggak bohong. Kalau dia cerdas, kalau dia punya hubungan sosial yang sangat bagus, pada saat saya menyuruh silakan masuk, tolong tutup pintu dari luar, maka dia tidak perlu keluar. Cukup sirahna nongol tina panto, tempo babaturan anu di luar, punten pang nutupkeun panto. Begitu guru saya bertanya atau saya bertanya, gimana pintunya sudah ditutup? Alhamdulillah sudah Pak. Kamu tidak keluar? Tidak. Yang penting kan pintunya ditutup Pak. Oke. Tetapi saya menekankan tidak pernah memarahi orang yang kesiangan, tetapi lebih menghormati orang yang tepat waktu. Makanya tolong
Adik-adik, satu, jangan pernah tidak percaya diri kalau kita orang kampung bisa menjadi orang yang berprestasi. Apa caranya? Hanya 3. Satu, komunikasi. Saya sangat terkesima dengan tadi Sari Tilawah. Itu suaranya sangat bagus. Tetapi komunikasi tidak cukup itu. Bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan teman, bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan guru, termasuk pada saat Anda di kelas tidak paham, tanyakan kepada guru. Termasuk kalau Anda punya kemampuan lebih dibandingkan dengan teman, silahkan tambahkan itu kepada guru dan teman-teman, sehingga Anda adalah orang yang senantiasa diterima kehadirannya oleh guru-guru Anda. Komunikasi. Jadi tolong, ini sekarang jumlahnya sudah berapa tadi? 900. Kalau dulu kami berapa Pak ya? Sekelas 30 kali 3 ya. Jadi hanya 100. Gurunya masih sedikit. Tetapi kami tidak hanya hormat kepada guru yang ngajar kami, tetapi kami pun hormat kepada siapapun kalau dia adalah guru kami. Jadi tolong, hormat itu bukan hanya kepada guru-guru yang ngajar Anda, tetapi siapapun guru Anda perlu dihormati. Kenapa? Ridho kedua orang tua dan ridho guru yang akan mengantarkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Yang kedua apa? Silaturahim. Ini hasil penelitian. Kalau orang mau berhasil, satu komunikasi, yang kedua silaturahim, yang ketiga adalah leadership, kepemimpinan. Pemimpin tidak dilahirkan, tapi pemimpin dibentuk, termasuk guru-guru kami yang membentuk kami. Ya itu tadi. Kalau tanggal 6, tanggal 5 saya diminta oleh Pak Ada ambil buku, itu catatan SPP. Jadi saya keliling ke kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Karena kita waktu itu tata usaha itu kan Pak Yono satu, yang satunya lagi siapa? Saya lupa. Siapa? Pak Engkang. Engkang. Dan beliau datang itu kan naik kereta, jadi selalu terlambat. Kalau Pak Adang, Pak Mapat dan lain sudah di sekolah, tata usaha belum datang. Jadi kami yang nagihan. Nah, jadi debt collector nagihan SPP. Yang lucu apa? Saya nagihan, tapi saya belum bayar. Dan itu salah satu trik biar tidak ditagih oleh Pak Adang. Nagihan. Tapi saya berpikir, satu saat mungkin kakak kelas akan nanya, kamu mah nagihan sorangan can bayar SPP ya? Dan saya bicara ke ibu, Amah, yang lain sudah bayar SPP 3 bulan. Uman can bayar SPP sebulan acan. Dan sok disuruh nagihan, kayak kumamun diprotes. Ibu apa? Ibu saya mengatakan, tungguan panen jagung, tungguan panen kacang, tungguan samput diala, SPP dibayar. Alhamdulillah, begitu panen jagung pisang, yang lain bayar SPP 2 bulan, maka ibu saya memberikan saya 6 bulan SPP. Langsung dimasukkan. Nah, yang lucu apa? Apa yang saya lakukan bayar hari ini, besok nagihan deui. Betul, itu kelas 3 protes. Man, adi didinya geus bayar SPP aja. Untung saya punya catatan, saya bilang, mual wani nagih lamun can mayar, padahal kakak kamari eta mayar teh. Dan diperlihatkan bahwa saya bayar SPP bukan 2 bulan, tapi 1 semester sudah selesai saya bayar. Disitulah adanya sebuah kebanggaan bahwa saya dipercaya oleh kepala sekolah. Dan yang sangat membanggakan itu, bagaimana saya harus ngawas ulangan umum padahal saya selesai kelas 3. Kepercayaan guru pada saat kita mau menjadi di depan, maka itu menjadi sebuah modal yang sangat kuat. Oleh karena itu, ya, bagi adik-adik, sungguh-sungguhlah dalam belajar. Kalau Anda merasa ada guru yang tidak cocok dengan Anda, dan kalau Anda berpikir begitu, maka insya Allah seumur hidup Anda tidak akan pernah mendapatkan ilmu dari guru itu. Iya. Jadi tidak akan ada guru yang dolim kepada kita. Jangan pernah Anda mengatakan sebagai siswa SMP, ya, Cekoop, Wilujeng Suping, bagi ganteng. Ya, alhamdulillah. Saya teruskan. Mohon maaf, izin, bukan ceramah ini, bukan. Kalau ceramah nanti ladang Haji Oop terambilkan.
Jadi poho tuh ingat saya Ustadz lah. Sungguh-sungguhlah dalam belajar. Karena kalau sekarang kita lelah untuk belajar, maka nanti akan terasa seperti kami lelahnya bagaimana kita menjadi orang yang bodoh. Sungguh-sungguh dalam belajar. Jangan pernah mengatakan guru teman dolim, kepala sekolahnya dolim. Nah dolim, Allah Maha Kuasa tidak pernah menguji makhluknya tidak sesuai dengan kemampuan. Jadi Allah itu akan menguji manusia sesuai dengan kemampuan. Nah guru madang uji tidak sesuai dengan kemampuan. Jangan. Guru apapun yang dia lakukan merupakan sebuah keinginan kalau kita bisa menjadi orang yang terbaik dan melebihi kebaikan guru-guru kita. Itulah keinginan guru kita. Bukan hanya cukup mengerjakan PR, bukan hanya cukup Anda memperhatikan di kelas, tapi mulai belajar dengan kesungguhan, mulai belajar dengan kejujuran, mulai belajar untuk menghargai kemampuan orang lain, dan mulai belajar menyadari tentang kelemahan yang kita miliki. Pada saat Anda ingin jadi orang yang berhasil, maka harus punya keinginan, pancangkan sebuah impian, pancangkan sebuah cita-cita. Alumni dari SMP ada yang jadi pimpinan pesantren, ada yang jadi kepala sekolah, pengawas, bahkan anggota dewan, petani, pengusaha dan sebagainya. Kami alhamdulillah Pak Kepala, Pak Korwil, Pak Korwas bahagia dengan itu, karena kebahagiaan itu tidak hanya dilihat dari jabatan yang ada. Alhamdulillah saya pernah menjadi pejabat di Jawa Barat dan Banten, tetapi saya koreksi. Sejak seminggu yang lalu saya sudah tidak jadi kepala LL Dikti, sehingga masih banyak waktu luang untuk suatu saat bisa bersilaturahmi lagi ke SMP ini, bertemu dengan Bapak Ibu guru. Ya, kalau sekarang mohon maaf karena waktu saya tuh sekarang nggak ada sombongnya, jadi kudu dibejakeun. Mohon maaf. Alhamdulillah terima kasih waktu saya di depan, karena saya punya kegiatan pukul 11 harus sudah ada di Garut. Ada launching pendidikan S2 Matematika di Institut Pendidikan Indonesia, dan saya diminta untuk bicara, kemungkinan termasuk promosi itu semua. Jadi Bapak Ibu, teteh-teteh, sekali lagi saya tidak menafsirkan dan saya tidak mendefinisikan saya sebagai alumni yang sukses, karena kesuksesan itu ada di hati kita masing-masing, karena kebahagiaan itu ada di hati kita masing-masing. Kalaupun kita pernah jadi pejabat, kalaupun kita pernah menjadi apapun, itu kebetulan waktu dan tempat kita, dan kita sadar semuanya akan berakhir sebagaimana usia kita yang satu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tepuk tangan? Yang terakhir, saya ingin tidak hanya mengucapkan terima kasih, tapi saya ingin menyampaikan sebuah kebanggaan atas nama alumni, walaupun tidak ketua alumni. Karena yang mestinya pakai bunga ini ketua alumni, bukan saya. Iya, tapi karena mungkin saya yang satu-satunya pakai batik, jadi saya dipakai bunga ini. Saya ingin mewakili alumni untuk memberikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Kepala, kepada ibu-ibu guru, bapak guru yang sudah mendidik adik-adik kami, sehingga tahun 2021 itu ada prestasi yang sangat membanggakan kita sebagai orang Cisurupan. Yang pertama, mendapat piala Biantara bahasa Sunda. Tepuk tangan. Ada di sini? Ada? Siapa yang Biantara bahasa Sunda itu? Enggak. Ada. Oke, ke depan. Jadi alhamdulillah. Jangan dicontoh kakakmu ya pakai bahasa Indonesia. Sangat membanggakan, mendapat medali emas di World Cup. Kemudian mereka juga termasuk calon bertanding di Porda. Silakan yang dapat emas 2 orang. Ada di sini? Siapa namanya? Paling senang pada saat Pak Ada memanggil saya
juara umum kelas 2, juara umum kelas 3 atau 789. Silakan. Siapa yang juara umum kelas 1, kelas 7? Patia, Puji Patia. Juara umum kelas 8. Oke, Puji Patia ini rata-rata nilainya 84,2. Juara umum kelas 8, Ai Fitria, rata-rata 84. Ai, mana Ai? Kelas 9, nih kelas 3 ini, Rosa Nuraulia. Rosa, rata-rata nilai 87,55. Luar biasa. Saya mengundang Anda ke depan bukan untuk dikasih HP, bukan, karena ini HP satu-satunya. Tapi saya mewakili alumni mengucapkan selamat. Masa depan kalian terpampang dengan baik, memberikan sebuah warna yang berbeda untuk sekolah ini, sehingga sekolah ini dikenal bukan hanya di Cisurupan, tapi paling tidak ada yang tidak kenal di Jawa Barat kalau SMP Cisurupan itu ada. Sebagai kegagalan, saya sudah menyiapkan ini. Ya, saya dari dulu begitu Pak. Jadi kalau saya dikasih hadiah, ada pepatah, jangan lihat nilainya, lihat lobaana. Ini tidak ada nilai, tidak ada harga. Apalagi tadi mohon maaf, ada upah yang tertinggal satu. Jadi mau tidak mau, tidak jadi masalah kan uploadnya beda. Tapi Anda yakin isinya apa? Hah? Apa isinya? Sok seudon, surat cinta.
hari ini sudah dibuktikan.